on it, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty I have. Halo semua, lama nggak ketemu ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Oke, hari ini tema kita juga sangat menarik. Tahukah kamu bahwa setiap notifikasi yang berbunyi, setiap tenggat waktu yang mengejar, setiap guliran media sosial tanpa henti sebenarnya merusak tubuhmu dari dalam. Stres kronis itu bukan hanya perasaan tidak nyaman, tapi ini adalah pembunuh yang diam-diam yang bisa memendekkan umur kamu hingga 10 tahun. Tapi bagaimana jika saya katakan ada cara untuk membalikan keadaan? Bagaimana jika kamu bisa mengendalikan stres, menenangkan pikiran, dan bahkan memperpanjang umurmu hanya dengan beberapa teknik sederhana? Hari ini kita akan mengungkap rahasia mengubah stres menjadi ketenangan. Dan bagaimana ini bisa membantu kamu hidup lebih lama dan lebih sehat. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu pelajari bisa mengubah hidupmu. Selamat datang di Techie Bites, tempat kamu menemukan tips dan trik untuk hidup lebih baik di era digital. Hari ini kita akan menyelami dunia stres dan penuaan, dan bagaimana kamu bisa mengambil kendali atas keduanya. Bayangkan ini, setiap kali kamu merasa stres, jam pasir kehidupan kamu berdetak lebih cepat. Itu bukan metafora, itu adalah fakta ilmiah. Stres kronis memicu pelepasan kortisol, hormon yang dalam jangka panjang merusak telomer, ujung kromosom yang menentukan seberapa lama sel kita itu hidup. Sebuah studi mengejutkan dari University of California San Francisco yang diterbitkan di jurnal Proceedings of the National Academy of Science menemukan bahwa wanita yang mengalami stres kronis memiliki telomer yang lebih pendek, setara dengan penuaan 10 tahun. Ini bukan hanya tentang kerutan, ini tentang penuaan di tingkat seluler. Tapi inilah bagian yang menakjubkan. Penelitian juga menunjukkan bahwa teknik relaksasi seperti meditasi dapat membalikan proses ini, memperpanjang telomer, dan benar-benar memperlambat penuaan. Jadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan ini? Yang pertama adalah digital detox. Ini sama dengan mematikan notifikasi dan menyalakan hidup. Jadi gini, otak kita tidak dirancang untuk menerima ribuan notifikasi setiap hari. Setiap bunyi ding memicu respons stres kecil, menumpuk seiring waktu. Sebuah studi dari University of British Columbia, itu di Kanada ya, menemukan bahwa mengurangi waktu media sosial hanya 30 menit sehari dengan secara signifikan menurunkan tingkat kecemasan dan depresi. Jadi Chris Hemsworth, seorang aktor terkenal, dengan ketenangannya itu secara terbuka berbicara tentang manfaat digital detox. Dia bilang, saya merasa lebih hadir, lebih fokus katanya. Ini seperti mengatur ulang otak saya, dia bilang. Coba bayangkan, jika seorang Thor aja melakukan ini, apalagi kita. Yang kedua adalah teknik pernafasan, the 4-7-8 method, terkenalnya seperti begitu. Teknik pernafasan 4-7-8 method ini bukan hanya trik relaksasi ya, ini adalah alat fisiologis yang kuat. Dr. Andrew Weil, seorang ahli pengobatan integratif, menyebutnya sebagai penenang alami untuk sistem saraf. Dengan memperlambat pernafasan, kamu mengaktifkan respons relaksasi tubuh, menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Dan yang ketiga, meditasi dan mindfulness. Ini kembali ke saat ini, di sini saat ini. Meditasi bukan hanya tentang duduk diam, ini tentang melatih otak kamu untuk fokus dan tenang. Penelitian Harvard yang diterbitkan di Journal of Neuroscience menunjukkan bahwa meditasi teratur dapat menebalkan korteks prefrontal, area otak yang terkait dengan perhatian dan regulasi emosi.
Ini seperti gym untuk otak kamu. Dan yang keempat, bergerak. Olahraga sebagai obat stres. Olahraga adalah antidepresan alami. Sebuah studi di Journal of Psychiatric Research menemukan bahwa olahraga teratur sama efektifnya dengan obat antidepresan yang mengurangi gejala depresi. Latihan kekuatan khususnya merangsang pelepasan hormon pertumbuhan yang membantu regenerasi sel dan memperlambat penuaan. Sekarang kita masuk ke segmen mengubah pola pikir. Jadi yang pertama adalah fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Jadi gini, stoicisme, filosofi kuno yang dipraktikkan oleh para kaisar dan filsuf, mereka mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa. Ini bukan tentang pasrah, ini tentang mengarahkan energi kita ke tempat yang paling penting. Dan yang kedua, gratitude practice. Ini ubah stres jadi rasa syukur. Psikologi positif telah menunjukkan bahwa rasa syukur dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Happiness Studies menemukan bahwa menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari selama 21 hari secara signifikan meningkatkan tingkat kebahagiaan dan menurunkan gejala depresi. Ingat, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah stres menjadi ketenangan, dan ketenangan menjadi umur panjang. Ini bukan tentang menghindari stres, tetapi tentang mengelolanya dengan bijak. Mulailah hari ini dengan 1 napas dalam, 1 momen kesadaran, 1 tindakan syukur. Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Nikmati setiap langkah, setiap nafas, setiap momen. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi rahasia hidup yang lebih baik. Rifki pamit, ciao!